Hai guys, selamat datang di channel Vina Purba. Dan aku akan melanjutkan episode The Secret atau The Secret series. Jadi aku udah janji pada awalnya aku mau bahas apa yang aku tahu tentang The Secret, bagaimana cara menggunakannya, dan pengalaman-pengalaman apa yang aku dapatkan selama menggunakan The Secret. Aku akan sharing semua di seri ini. Nah, ini udah masuk episode ketiga. Jadi buat yang belum nonton, mungkin masih bertanya apaan sih The Secret, rahasia apa sih yang diomongin gitu kan. Bisa tonton dulu video pertama dan video kedua aku yang kemarin. Nah, aku mau lanjutin hari ini episode ketiga. First of all, setelah aku baca katanya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita mau, kalau kita benar-benar menginginkannya, semesta ini akan bekerja sama untuk mewujudkannya kepada kita, gitu. Nah, sebelum melakukan semuanya itu, sebenarnya ada hal yang menurut aku paling mendasar dan kayaknya nggak semua orang ngomongin ini gitu loh. Jadi ada hal yang paling mendasar yang perlu kita lakukan dulu, yang perlu kita lakukan dulu, namanya itu adalah proses acceptance atau penerimaan. Nah, jadi penerimaan di sini maksud aku adalah kita harus sadar nih dengan semua masa lalu kita, dengan semua hal yang udah terjadi dalam hidup kita, terus kita tuh harus menerimanya dulu gitu loh. Karena seringkali ketika kita mempunyai masa lalu yang gak enak, masa lalu yang kayaknya agak memalukan gitu, seringkali kita itu malah kayak kalau nginget itu jadi kayak menghindar gitu. Aduh, gue gak mau inget lagi gitu. Iya gak sih? Iya gak sih? Atau gue doang? Iya kan? Jadi kalau kita misalnya punya masa lalu yang gak enak, kita tuh cenderung untuk cenderung untuk menghindar dari rasa itu gitu loh. Padahal sebenarnya ada hal yang perlu kita lakukan, sebuah proses, itu namanya proses acceptance atau penerimaan. Jadi kita harus secara sadar menerima dan mengetahui bahwa semua yang terjadi, yang telah terjadi dalam hidup kita, itu adalah produk atau hasil dari yang kita pikirkan, yang kita lakukan di masa lalu gitu. Nah, kalau kita misalnya mau ngerubah masa depan kita nih, mau ngerubah hidup kita menjadi lebih baik, berarti yang kita perlu ubah adalah cara berpikir kita dan cara-cara bertindak dan cara-cara kita berbicara di masa sekarang, ya enggak? Nah, jadi sebelum jauh ke sana, kita perlu melakukan proses penerimaan. Caranya gimana? Oke, aku pengen kalian ambil secari kertas sekarang, kertas like blank paper, kertas apapun, kita langsung latihan. Aku pengen kita semua itu mulai tuliskan semua hal-hal pahit atau kepahitan, kegagalan, hal yang gak enak, atau apapun yang udah pernah terjadi dalam hidup kita. Termasuk hal yang kita udah sesalin, keputusan-keputusan yang kita buat. Pergilah dan ambil secari kertas, tuliskan itu semua, dan kalau bisa kamu luangkan waktu kamu 1-2 jam untuk menuliskan itu semua. Kalau memang saat menuliskannya itu kamu perlu menangis, kamu perlu teriak-teriak gitu biar itu keluar semua, ya it's okay, gak apa-apa. Lakukan itu kalau memang perlu gitu. Cuma ketika perasaan kesal itu datang, ketika perasaan malu, perasaan bersalah, perasaan menyesal itu datang, jangan dilawan. Ingat ya, jangan dilawan. Yang perlu kita lakukan adalah menerimanya. Jadi kayak oke, gak apa-apa, ini masa lalu gue nih, gue peluk gitu, gue terima, it's okay ya. Goyang deh tuh. It's okay ya, ini tuh masa lalu aku. It's okay, gak apa-apa, ini masa lalu aku. Kalau gak ada masa lalu ini, aku gak akan berkembang menjadi aku yang sekarang gitu. Jadi ini adalah bagian hidup aku yang gak akan pernah bisa aku lepaskan. Jadi aku akan belajar untuk embrace atau menerima semua yang udah terjadi
dan berusaha untuk mencintai semua pengalaman yang udah terjadi gitu loh. Even aku tau lah, ada kok masa-masa memalukan, masa-masa gak enak, masa-masa yang menyebalkan, masa-masa bersalah itu pasti ada. Cuma kalau tiap kali kita nginget kayak aduh gitu, langsung kayak sakit, langsung kayak gak mau nginget lagi, langsung gak selesai masalahnya gitu. Jadi perlu kita lakukan namanya penerimaan. Jadi setelah kita menulis tadi, coba kita benar-benar aware atau sadar dengan perasaan kita kalau lagi nulis itu tuh apa sih gitu. Oke, aku menuliskan semua kegagalan aku, semua hal yang membuat aku kesal, semua hal yang udah terjadi masa-masa lalu aku yang aku rasakan sekarang tuh apa? Apakah aku sedih? Apakah aku kesal? Apakah aku kecewa? Apakah aku menyalahkan orang lain, menyalahkan diriku sendiri, atau apapun? Coba dirasain. Setelah kamu rasain dan tanya sama diri kamu, oh ini rasanya apa gitu. Terus pertanyaan kedua, lanjutkan dengan pertanyaan, apakah aku masih mau merasakan hal seperti ini? Apakah aku mau ini tetap terjadi? Apakah aku dalam 5 tahun ke depan masih harus merasakan hal ini? Ya, the question itu selalu balik ke diri kita sendiri, dan perubahan itu harus dimulai dari inside, ya, jadi dari dalam. Karena sebagus apapun motivator ngomong, sebanyak apapun seminar yang diikutin, sebanyak apapun video motivasi yang kita tonton, kalau diobatinnya gak dari dalam tuh gak maksimal gitu loh. Jadi ada pepatah yang bilang kan, kalau telur pecahnya dari dalam itu adalah kehidupan gitu loh. Jadi kalau dia diubah atau dirusak kayak dari luar, itu jadi telur goreng. Nggak ya, bercanda ya. Oke, so itu termasuk dalam fase acceptance. Butuh berapa lama aku melakukan ini gitu? Aku bilang nggak gampang. I know it's not gonna be easy, guys. Ini gak akan gampang melakukan proses namanya acceptance. Jadi setelah kita tadi nulis semua yang aku rasakan, aku merasa gagal karena aku seperti ini, aku merasa kecewa karena aku selalu dibodohi, misalnya aku merasa kecewa karena kok umur aku segini, aku kayaknya belum punya apa-apa ya, atau apapun ya, tuliskan aja semuanya gitu. Terus tanyakan lagi sama diri kita mau kehidupan seperti apa, atau masih mau nggak kita merasakan hal-hal yang udah kita tulisin tadi dalam selembar itu tadi, masih mau nggak kita merasakannya besok, atau nggak usah besok, misalnya 1 jam mendatang, masih mau nggak kita hidupnya diselimuti rasa kecewa, rasa gagal gitu. Dan menurut aku ya, nggak ada gunanya sih tinggal di masa lalu. Iya, nggak ada gunanya. Kayak kata Ajahn Brahm ya, yang sudah berlalu ya sudah gitu loh. Jadi toh nggak akan bisa diapa-apain gitu loh. Udah terjadi, nggak. Kayak kalau kita bisa throwback gitu kan, bisa kembali ke masa lalu, terus bisa kayaknya, oke, aku mau perbaikin yang ini supaya aku nggak malu, aku mau kayak gini. Wah, semua orang pasti seneng gitu. Tapi aku percaya dan yakin semua orang pasti pernah melewati fase-fase namanya kegagalan, keputusasaan, merasa terlalu banyak beban. Aku rasa semua orang pernah mengalami hal itu gitu loh. Jadi you're not alone, even aku pun merasakan hal yang sama gitu. Cuma aku memang sudah memutuskan I will not go back to my past. My past is my past. Memang itu sudah menjadi bagian dari diriku, and that's okay. Ya, oke, setelah tadi kita tulis semua kegagalan kita yang dalam secari kertas itu, oke, kertasnya disimpan aja, nggak apa-apa, tapi bukanya 10 tahun lagi ya. Jangan tiap hari kamu buka gitu. Ditinggalin aja kertasnya dan bilang sama diri sendiri, oke, nggak apa-apa, ini masa laluku. Ini sudah berlalu, it's okay, ini bagian dari diriku, dan aku mau grow, mau berkembang, melihat dari masa-masa lalu ini, aku mau jadi pribadi yang lebih baik gitu.
Terus setelah kita belajar untuk menerima, kira-kira ini prosesnya butuh berapa lama? Mungkin seumur hidup ya aku bilang. Cuma setiap kali kita mengingat masa lalu, mengingat lagi kegagalan itu, aku bilang gak akan gampang untuk melupakannya. Ada hal yang bisa kita lakukan, seperti aku bilang. Pertama, isi hari-hari kamu dengan hal-hal baik, dengan komunitas yang positif, yang semangat. Setiap kali kita mengingat momen pahit, momen gak enak, momen gagal kayak gitu. Karena kan semua udah terekam dalam si subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Buat yang belum ngerti, boleh tonton video aku yang ini. Jadi karena semua udah terekam di pikiran bawah sadar, tugas kita adalah menumpuknya. Jadi maksudnya yang lama tuh nanti akan ketumpuk dengan hal-hal baru gitu loh. Itu yang perlu kita tambahkan. Jadi setiap kali kita ingat, ada hal yang bisa kita lakukan adalah take a deep breath sebanyak 3 kali. Tenangkan pikirannya. Do it one more time. Exactly. Lakukan kurang lebih 3 kali, tarik nafas yang dalam dan bilang, oke, gak apa-apa, itu masa lalu, kita bisa berubah. Dan selalu ada kesempatan untuk mengubahnya jika kamu mau, jika kita mau. Ya kalau kita mau, kita bisa merubahnya. Jadi, satu pesan aku terakhir sebelum aku close video mengenai acceptance ini, ingat ya, terlepas dari semua masalah kita yang udah terjadi dalam hidup kita itu precious, kita itu berharga. Kalaupun gak ada, maksudnya kalaupun kamu ngerasa kayak kamu tuh gak layak hidup di dunia atau apapun itu, ingat ada satu yang selalu sayang sama kamu, selalu punya cinta tanpa syarat sama kamu, yaitu Tuhan. Jadi ingat, kamu berharga, so belajar untuk terima diri kamu, belajar untuk terima masa lalu kamu, belajar untuk terima semua bagian dalam diri kamu, dan mulailah perbaikin hal-hal yang bisa kamu perbaikin. Nah, sekian untuk episode ketiga. Nanti aku akan bahas selanjutnya sampai bagaimana sih kita menerima sesuatu dalam menggunakan The Secret itu. Tapi first of all yang perlu kita ketahui adalah namanya acceptance atau penerimaan. So, aku rasa sekian untuk episode 3 dalam The Secret Series. Sampai ketemu di episode 4. Adios!